Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinton Berenge, stambuk A41118092 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Jepang. Kita semua tahu bahwa Jepang termasuk negara maju di Asia. Tentu saja hal ini melibatkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan bersemangat membangun negaranya. Orang-orang Jepang sejak berada di sekolah sudah ditanamkan nilai-nilai yang membuat mereka melakukan hal baik seperti ini. Itulah sebabnya tak heran jika di sekolah Jepang menjadi sebuah langkah awal untuk meraih prestasi dan menuju cita-cita mereka kelak yang diinginkan. Memangnya seperti apa sih sistem pendidikan di Jepang? Nah, inilah 9 sistem sekolah di Jepang yang benar-benar membuat diri siswa di negara lain. Yang pertama, belajar sopan santun saat masih kecil dibandingkan belajar nilai pengetahuan. Di berbagai negara, seringkali mereka berlomba-lomba untuk mendidik siswa mereka bahkan sejak kelas 1 SD agar menjadi pintar membaca, menulis, dan pada akhirnya lulus ujian kenaikan kelas. Namun faktanya di sekolah Jepang, siswa tidak mengikuti ujian sampai mereka mencapai kelas 4 SD, sekitar usia 10 tahun. Mereka mungkin hanya akan melakukan tes-tes ringan, diyakini bahwa tujuan untuk 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan atau pembelajaran anak. Yang kedua, tahun akademik dimulai pada 1 April. Sementara sebagian besar sekolah dan universitas di dunia memulai tahun akademik mereka pada bulan September atau Oktober. Di Jepang, bulan April adalah bulan yang menandai dimulainya kalender akademis maupun bisnis. Hari pertama sekolah sering bertepatan dengan salah satu fenomena alam yang paling indah, yaitu saat-saat bunga sakura bermekaran. Yang kedua, tahun akademik dimulai pada 1 April. Sementara sebagian besar sekolah dan universitas di dunia memulai tahun akademik mereka pada bulan September atau Oktober. Di Jepang, bulan April adalah bulan yang menandai dimulainya kalender akademis maupun bisnis. Hari pertama sekolah sering bertepatan dengan salah satu fenomena alam yang paling indah, yaitu saat-saat bunga sakura bermekaran. Yang ketiga, sebagian besar sekolah Jepang tidak mempekerjakan petugas kebersihan atau penjaga sekolah. Di sekolah Jepang, siswa harus membersihkan ruangan kelas, kantin, dan bahkan toilet sendiri. Saat membersihkan, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan tugas yang ditugaskan yang berotasi sepanjang tahun. Sistem pendidikan Jepang percaya bahwa mengharuskan siswa untuk membersihkan sekolah secara mandiri akan mengajarkan mereka untuk bekerja dalam tim dan saling membantu. Dan yang keempat, di sekolah Jepang menu makan selalu sehat dan makan siang sekolah dimakan di dalam kelas. Sistem pendidikan Jepang melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa para siswa makan makanan yang sehat dan seimbang. Di sekolah dasar dan sekolah menengah umum, makan siang untuk siswa dimasak sesuai dengan menu standar yang dikembangkan tidak hanya oleh koki yang berkualifikasi, tetapi juga oleh para profesional perawatan kesehatan. Yang kelima, lokakarya setelah sekolah sangat populer di Jepang. Untuk masuk ke sekolah menengah pertama dengan baik, sebagian besar siswa Jepang masuk ke sekolah persiapan atau menghadiri lokakarya setelah sekolah. Kelas-kelas di sekolah ini diadakan di malam hari. Melihat kelompok anak-anak kecil yang masih belajar meski sudah ikut ekstra masih larut malam adalah hal yang biasa di Jepang. Yang keenam, selain mata pelajaran tradisional, siswa Jepang juga belajar kaligrafi dan puisi Jepang. Kaligrafi Jepang atau shodo dibuat dengan mencelupkan kuas bambu dengan tinta dan menggunakannya untuk menulis tulisan di atas kertas. Bagi orang Jepang, shodo adalah seni yang tidak kalah populer dari lukisan tradisional. Haiku di sisi lain adalah bentuk puisi yang menggunakan ekspresi sederhana untuk menyampaikan emosi yang mendalam kepada pembaca. Yang ketujuh, tingkat kehadiran di sekolah Jepang adalah sekitar 99,99%. Sudah bukan hal yang aneh bila kita pernah tahu atau justru pernah membolos sewaktu kita sekolah.
Namun, siswa Jepang tidak pernah membolos, juga jarang sekali terlambat ke sekolah. Selain itu, sekitar 91 siswa di Jepang melaporkan bahwa mereka tidak pernah mengabaikan apa yang diajarkan oleh guru. 8. Satu tes untuk memutuskan masa depan siswa pada akhir sekolah menengah atas. Siswa Jepang harus mengikuti ujian yang sangat penting yang menentukan masa depan mereka. Seorang siswa dapat memilih satu perguruan tinggi yang ingin mereka tuju, dan perguruan tinggi itu memiliki persyaratan skor tertentu. Jika seorang siswa tidak mencapai nilai itu, mereka mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Dan yang terakhir, ke-9, tahun kuliah adalah hari libur. Setelah melewati ujian mereka, siswa Jepang biasanya mengambil sedikit istirahat. Di negeri ini, perguruan tinggi sering dianggap sebagai tahun terbaik dalam hidup seseorang. Kadang-kadang orang Jepang menyebut periode ini sebagai liburan sebelum bekerja. Sangat menarik ya sistem sekolah di Jepang ini. Baik, inilah sistem pendidikan di Jepang. Terima kasih.